Oke, selamat siang. Perkenalkan saya Mika Simanulang dengan NIM 4243250052 dari PSIK kelas A. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan konfigurasi jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer dengan topologi 3 router, 3 switch, dan 6 PC yang dihubungkan menggunakan static router. Nah, berikut adalah topologi jaringan yang saya buat, yaitu router pertama terhubung ke router kedua, kemudian router kedua terhubung ke router ketiga. Nah, masing-masing memiliki switch dan dua PC masing-masing. Nah, di sini pada pertama kita melakukan yaitu saya sudah susun yaitu IP address pada semua PC, di mana router itu memiliki IP yaitu router pertama 192.168.1.1. Terus router yang di tengah yaitu 192.168.2.1. Terus yang router ketiga ini menggunakan IP address 192.168.3.1. Nah, berikut adalah IP address yang sudah saya susun pada semua PC. Nah, pada PC 0 yaitu menggunakan IP address yaitu 192.168.1.10 dengan subnet mask berikut dan menggunakan default gateway yaitu dari router pertama tadi. Nah, demikian juga pada PC kedua seperti ini dan dilanjutkan juga seperti PC pada berikutnya. Nah, yang pertama itu kita melakukan konfigurasi router. Yang pertama kita masuk ke CLI. Nah, di mana kita yang pertama itu adalah masuk ke mode masukkan yaitu perintah N, terus dilanjutkan dengan konfigurasi terminal. Nah, kita masuk ke konfigurasi global yaitu interface gigabit 00, lalu memasukkan interface port 00 yaitu port yang terhubung ke router kedua ya ini berikut. Terus kita memberikan IP address 10.10.10.1 ke port ini dengan subnet mask 255.255.255.0. Terus kita melanjutkan dengan perintah yaitu no shutdown. Terus kemudian kita menghidupkan port karena secara default port router dalam kondisi mati. Nah, kita melakukan exit berikut yaitu keluar dari interface Gigabit 00 kembali ke mode konfigurasi global. Nah, selanjutnya yang kedua itu kita masuk ke interface Gigabit 01 yaitu port yang terhubung ke switch 1 yaitu IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask berikut dilanjutkan dengan perintah seperti tadi yaitu no shutdown dan juga exit. Nah, selanjutnya kita memberi tahu bahwa pada router 1 menuju ke LAN 3 juga harus lewat router 2 dulu karena router 1 tidak bisa langsung terhubung ke router ketiga. Nah, dilanjutkan dengan perintah N yaitu keluar dari semua mode konfigurasi. Selanjutnya kita bisa write configuration yaitu untuk menyimpan konfigurasi agar tidak hilang saat router di restart. Selanjutnya itu ada konfigurasi di router kedua. Nah, kita masuk ke sistem CLI-nya. Di sini ada perintah, yaitu kita masuk seperti tak sama seperti yang tadi kita lakukan di router pertama perintahnya itu. Kita memasukkan yaitu portnya berikut. Nah, seperti yang tadi kita lakukan perintahnya itu. Dilanjutkan dengan router ketiga. Kita masuk ke sistem CLI dan mengetikkan perintah sama seperti juga pada router pertama. Berikut ini. Nah, di router port kedua yang terhubung ke port yang kedua yaitu interface gigabit 02. Nah, di sini kita memasukkan yaitu IP address-nya. Lanjutkan dengan seperti perintah tadi, no shutdown dan juga melakukan perintah exit. Nah,
Yang port 00 ini terhubung ke switch 3. Lalu mau kita masukkan yaitu IP address-nya. Terus kita ketikkan perintah seperti yang tadi. Nah, untuk menuju LAN 1 harus lewat router kedua dulu yaitu 20.20.1. Nah, karena R3 tidak langsung terhubung ke router pertama. Nah, untuk menuju sama juga seperti yang tadi untuk menuju LAN 2 juga lewat router kedua yaitu 20.20.1. Nah, kita lanjutkan yaitu dengan N terus write configuration. Nah, untuk menguji kita dapat melakukan pengujian yaitu mengirim kita mengirim ping seperti contohnya seperti dari PC 0 ke PC 5 di router ketiga. Nah, hasilnya seperti berikut, yaitu successful, dituliskan bisa successful. Nah, bisa juga seperti yang lain, contoh lain, kita masukkan dari PC kedua, dari router kedua ke PC pertama, router ke satu. Nah, hasilnya itu adalah successful. Artinya hasil pingnya itu berhasil atau bisa juga kita lakukan dengan sistem yaitu lakukan ping. Contohnya kita lakukan ping dari PC 0 ke PC 5 yang dimana tadi IP address dari PC 5 adalah berikut yaitu 192.168.3.11. Nah, kita lakukan ping dari PC 0 yaitu melalui command prompt yaitu ping 192.168.3.11. Nah, berikut hasilnya yaitu TTL yang ditandai dengan bahwa pengirimannya itu berhasil dan konfigurasinya berhasil. Nah, atau contoh yang lain bisa kita lakukan yaitu dari PC 2 ke PC pertama yaitu tadi IP address-nya ini 192.168.1.10 kita bisa lakukan yang 192.168.1.10. Nah, hasilnya itu berhasil TTL, berarti ini dapat terhubung ke PC pertama di router pertama tadi. Jadi hasil konfigurasi di sini benar dan dari konfigurasi yang telah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa pertama, static routing adalah metode routing di mana administrator harus mengkonfigurasi jalur secara manual di setiap router. Nah, kedua, setiap router itu harus mengetahui semua jaringan yang melalui perintah seperti yang tadi itu IP route. Nah, yang ketiga itu komunikasi harus dua arah. Jadi setiap router itu harus punya route ke semua jaringan tujuan agar paket itu bisa pergi dan kembali. Seperti yang tadi, pada router itu harus timbal balik ya. Jadi kita tidak melakukan hanya satu sisi, melainkan kedua sisi. Yang keempat itu setiap link antar router itu harus menggunakan network yang berbeda agar tidak terjadi yang namanya konflik IP. Nah, dengan konfigurasi ini, semua PC di ketiga jaringan LAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi melalui jalur router pertama ke router kedua dan router ketiga maupun sebaliknya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan yaitu dengan topologi 3 router, 3 switch, dan 6 PC. Nah, jika ada kesalahan, maaf. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.